Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Menurut saya pribadi ini sangat gila banget. Wow, luar binasa. Jadi guys, baru-baru ini Amerika membombardir pasukan Iran di Selat Hormuz. Wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Ketika Amerika membombardir, melakukan serangan, maka pendukung Iran dan IRGC tiba-tiba mengatakan, oh kita adalah korban, kita sebenarnya ini dijolimi gitu ya. Oh yang jahat itu adalah Amerika, Donald Trump itu tidak bisa dipercaya, masih dalam kondisi gencatan senjata, tapi Donald Trump berani-beraninya menyerang pasukan IRGC. Banyak tuh ya pendukung warga Konoha yang teriak-teriak ya di media sosial. Tapi please guys, tolonglah ya, jangan bawa masalah ini ke ranah agama gitu. Jadi kita tinggalkan dulu agama ya. Bukan berarti saya membenci agama ya. Kita pisahkan dulu gitu ya. Jadi nama channel ini adalah Ray Sekuler. Sekuler itu artinya memisahkan antara agama dengan negara. Jadi kita bahas masalah ini dari sudut pandang geopolitik. Geopolitik itu nggak boleh bawa agama. Kalau geopolitik itu bawa agama, maka MBS itu tidak akan mungkin berpihak pada Israel. MBS atau Raja Arab itu tidak akan berpihak pada Amerika. Jadi dari sudut pandang geopolitik, mana yang paling menguntungkan itu yang harus dibela. Kok kelihatan kejam ya? Kok nggak ada peri kemanusiaan? Ya perang emang kejam. Siapa bilang perang itu nggak kejam? Makanya jangan mengutuk gitu ya. Ya, kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, bagi pendukung Iran ya. Iran itu kan dari dulu mengutuk Amerika. Jadi kalau saya mengatakan seperti ini, banyak yang nggak percaya. Kemudian kalau saya ngambil data nih ya, jejak digital misalnya, pasti pendukung Iran akan mengatakan, kok lu ngambil data yang dulu-dulu? Ya data kan, data jejak digital itu kan kita ngambil dari dulu gitu ya. Maksudnya dari jejak digital dulu gitu ya, bukan sekarang ini gitu ya. Kan dari dulu Iran itu kan ngata-ngatain Amerika, mengutuk, matilah Amerika, brengsek Amerika. Tapi giliran dijabanin, tiba-tiba berteriak, oh kita umat muslim dijolimi, oh kita umat muslim sudah jadi korban ya. Tiba-tiba bawa agama gitu. Ketika mengutuk Amerika, mereka nggak bawa agama. Tapi ketika mereka diserang, mereka bawa agama. Jadi ini kelicikan daripada Iran tanpa kita sadari. Bagaimana dengan Amerika? Apakah Amerika licik? Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya juga tidak mengglorifikasi Amerika. Amerika juga punya kelemahan kok. Nanti saya akan bongkar ya. Israel juga punya kelemahan kok. Jadi semua punya kelemahan. Iran punya kelemahan, Iran punya kelebihan dan sebagainya. Jadi dalam serangan Amerika kali ini, siapa yang salah? Apakah yang salah itu pasukan IRGC atau Amerika? Jadi saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya di video ini. Kalau saya bongkar ini, akan banyak orang Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, jadi guys, penyerangan Amerika terhadap Iran yang ada di Selat Hormuz ya, di sebuah bandar ya. Ada bandar apa nama, lupa saya namanya, nama tempatnya. Ya, ada bandar Abbas kalau nggak salah ya nama tempatnya. Nah, ketika Amerika melakukan penyerangan di Bandar Abbas, ternyata saat itu IRGC menanam ranjau, yaitu ranjau air. Nah, pasukan Amerika melihat ini adalah ancaman. Kenapa? Karena mereka menggunakan kapal ya dan lain sebagainya, sehingga Amerika membombardir menggunakan drone. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang salah? Apakah Iran yang salah atau Amerika yang salah? Jadi tergantung keberpihakan. Kalau dari sudut pandang pendukung Iran, ya, kalau dari sudut pandang yang bawa agama, ya, kalau dari sudut pandang orang yang sedikit-sedikit bawa agama, kalau dari sudut pandang orang yang dibutakan oleh agama, mereka biasanya akan mengatakan, oh yang salah itu Amerika, Iran nggak mungkin salah. Iran itu pejuang di jalan kebenaran. Ya. Iran itu seagama dengan gue, seiman dengan gue. Ya, yang seagama dengan gue nggak pernah melakukan kesalahan.
Ya pasti ada yang ngomong seperti itu ya. Ya namanya seiman dengan gue, yang salah itu kan agama lain sebenarnya. Ini kan sebenarnya ulah barat semuanya. Oh ini Amerika sebenarnya yang salah. Oh ini karena ulah daripada Zionis ya. Kita tuh sebenarnya dibentur-benturkan. Kita tuh sebenarnya diadu domba. Ini yang salah tuh Amerika, bukan Iran yang salah ya. Kita tuh selalu diadu domba gitu ya. Yang tidak hanya diadu domba, diadu kucing gitu ya. Diadu monyet gitu ya. Kemudian diadu kutu gitu ya. Jadi warga Konoha itu seperti itu ya, sedikit-sedikit, oh ini karena salah Barat, oh ini karena Amerika gitu ya. Itu dari sudut pandang warga Konoha. Dari sudut pandang pendukung Amerika, oh yang salah itu adalah Iran. Ya, Iran tuh yang salah. Ya udah jelas-jelas ada blokade di Selat Hormuz, mereka masih bisa-bisanya nanam ranjau di sana. Ya, harusnya kan jangan nanam ranjau, jangan latihan militer di sana, jangan banyak tingkah di sana, kan sudah diblokade gitu. Ya karena Iran itu sudah dibombardir gitu. Ada yang mengatakan seperti itu dari sudut pandang Amerika ya, dari sudut pandang pendukung Amerika maksudnya. Dari sudut pandang Israel juga seperti itu. Jadi tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Tergantung ke siapa kita berpihak. Bagaimana dengan media internasional? Ini bukan dari sudut pandang pendukung antara Amerika dan Iran ya. Dari sudut pandang media internasional, ini pemicunya karena disclaimer ya, saya tidak memojokkan Iran di sini ya dan pendukungnya. Ini karena IRGC menanam ranjau darat. Udah jelas-jelas Amerika membersihkan Selat Hormuz itu dari bukan ranjau darat, ranjau air, ranjau laut. Ya, bisa-bisanya IRGC itu masih menanam ranjau di depan mata pasukan Amerika. Nah, itu tuh yang jadi permasalahan. Ada yang mengatakan Amerika yang salah, ada yang mengatakan Iran yang salah, tapi dari media-media internasional seperti Reuters ya, media-media yang independen, ya biasanya mereka mengatakan sebenarnya pemicunya itu karena banyak faktor ya. Faktor yang paling berpengaruh itu karena pasukan IRGC menanam ranjau di Selat Hormuz. Itu alasan yang paling masuk akal dari sudut pandang media internasional. Apakah saya berpihak? Enggak, saya nggak mau berpihak di videonya. Anda yang menyimpulkan. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan di Konoha, ya lagi-lagi saya mengatakan kita itu sedikit-sedikit bawa agama gitu ya. Dalam hal apapun kita bawa agama. Ya, tapi kalau tiba-tiba saya mengatakan agama itu bisa mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, bisa bikin negara nggak maju. Tiba-tiba nanti warga Konoha mengatakan nggak ada hubungannya. Mana? Apa hubungannya? Padahal semua hal warga Konoha itu, apapun itu ya keputusan mereka dipengaruhi oleh agama. Cara memilih pemimpin sekalipun dipengaruhi oleh agama. Bayangkan, ya mereka memilih pemimpin berdasarkan seiman. Bagaimana mungkin suatu negara itu tidak dipengaruhi oleh agama kalau memilih pemimpin juga sudah seiman? Bagaimana mungkin? Ya, itu yang jadi permasalahan. Ya, ini tidak kita sadari gitu ya. Sangat tidak disadari. Suka nggak suka agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa karena memilih pemimpin itu berdasarkan seiman, seagama. Apakah pemimpin itu mempengaruhi kemajuan bangsa kita? Mempengaruhi. Walaupun ya tidak selamanya pemimpin mempengaruhi. Kombinasi lah gitu antara rakyat dengan pemimpin. 60-40% gitu ya. 40%-nya pemimpin, 60-nya masyarakat. Jadi tetap masyarakat juga sebenarnya yang mempengaruhi. Artinya gini, walaupun pemimpin kita itu jenius, walaupun pemimpin kita itu Elon Musk, Xi Jinping, tapi kalau kita sedikit-sedikit nanya agama, lu nanya agamanya apa? Ya, lu Muhammadiyah apa bukan? Lu NU apa bukan? Ya nggak bakal bisa maju. Ya, jadi makanya kita sedikit-sedikit bawa agama. Ya, terjadi perang di Timur Tengah kita bawa agama. Ya, bahkan Palestina juga kita simpati dengan Palestina bukan karena kemanusiaan, tapi karena seagama. Ya, apa buktinya? Buktinya kalau Palestina itu mayoritas beragama Konghucu dan Israel itu mayoritas beragama Buddha, kita tidak akan peduli. Enggak, itu bukan urusan kita. Ya, pasti warga Konoha sering mengatakan seperti itu. Ya, jadi please lah, kalau ngomong geopolitik, kalau masih bawa agama, ya enggak bakal bisa gitu. Ya, ya walaupun
agama itu punya bias ya. Suka nggak suka, agama itu punya bias. Baik agama Kristen maupun agama mayoritas di Konoha. Saya harus mengakui itu ya. Agama itu punya bias, guys. Tanpa kita sadari. Kok bisa? Apa alasannya? Ya, ada banyak faktor ya. Secara antropologi, kita masyarakat yang suka berkelompok-kelompok. Masyarakat yang suka berkelompok-kelompok atau berkomunitas itu biasanya mereka lebih percaya dengan kelompok mereka daripada kelompok lain. Jadi agama itu dianggap sebagai pengikat kelompok. Sehingga kalau ada yang beda agama dengan kita, kita berpikir, oh ini ancaman, oh ini nggak setia dengan kita gitu. Tapi kalau kita jeli, kalau kita perhatikan, ya orang-orang pebisnis tingkat dewa atau tingkat level tinggi itu, ya mereka nggak peduli dengan agama. Kalau mereka bertemu, mereka nggak nanya agama. Ya, mereka nanya apa? Nanya ide gitu. Ya, kemudian nanya kejujuran, ya. Kemudian mereka nanya tentang kepercayaan gitu. Itu yang paling utama dulu deh ya, kalau berbisnis. Kepercayaan. Apakah partner kita itu bisa dipercaya atau tidak? Bukan masalah agamanya ya. Ya walaupun agama itu mempengaruhi karakter ya. Ya, tapi dalam bisnis kalau saya perhatikan yang paling utama itu adalah karakter, kepercayaan, bisa dipercaya apa enggak gitu ya. Percuma cerdas kalau nggak bisa dipercaya. Percuma punya banyak ide kalau nggak bisa dipercaya. Iya, modal daripada bisnis itu adalah kepercayaan. Modal daripada usaha itu adalah kepercayaan. Jadi kalau nggak ada orang yang percaya dengan kita akan selesai. Duit itu bukan alasan utama gitu. Duit nomor sekian-sekian. Kalau seseorang itu percaya dengan Anda, ya Anda pasti didatangi duit gitu. Sama seperti Donald Trump. Donald Trump dulu pernah bangkrut kan. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Minus gitu guys. Ya. Bangkrut tuh nggak punya duit, tapi punya utang gitu ya. Minus. Tapi apakah bank masih percaya? Yes. Kenapa? Karena kepercayaan. Ya, tidak lari dari utang gitu. Kepercayaan. Kemudian punya skill, punya kemampuan, percaya diri gitu. Ya. Jadi saya juga menjaga kepercayaan di channel video saya ini. Walaupun saya bukan orang suci, saya tetap menjaga kepercayaan. Makanya saya sering bicara by data. Kenapa? Untuk menjaga kepercayaan. Jadi kalau membantah, bantah pakai data. Semuanya saya katakan di video ini ada datanya. Ini menurut data dari Reuters ya. Dari media internasional. Media di Konoha. Kadang saya ngambil media di Konoha ya sekali-sekali, tapi biasanya media dari internasional gitu. Bukan berarti saya nggak percaya dengan media di Konoha. Ya memang nggak percaya sih sebenarnya kalau boleh jujur ya. Karena banyak hoaxnya juga gitu ya. Berpihak gitu ya. Media di Konoha itu berpihak. Kenapa media di Konoha itu berpihak? Apa alasannya? Ya karena pendukung-pendukung ya Iran itu berpihak ya. Mereka mendukung Iran itu karena seagama, seiman gitu. Walaupun sering dikata-katain gitu. Ya, karena musuhnya Israel ya, musuhnya Amerika gitu. Ya, jadi kita mengutuk Amerika gitu. Bayangkan kalau Amerika nyerang Konoha, kita hanya bertahan 4 hari, tapi dengan bodohnya kita masih mengutuk Amerika. Tiap hari mengutuk Amerika. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Kemudian apakah ada kemungkinan besarnya Amerika akan menyerang Iran? Sebenarnya Amerika itu nggak pengen lagi menyerang Iran, cuman karena Iran itu diduga ya banyak tingkah gitu ya, keras kepala, ya mereka nggak memikirkan ke perekonomian masyarakatnya, banyak masyarakat yang bangkrut, walaupun di Konoha itu warga Konoha itu mengatakan bahwa Iran itu negara superpower gitu, walaupun ya sambil ngetik mereka nangis-nangis gitu ya. Iran negara superpower dari mana? Wong berhadapan dengan Amerika sudah kacau gitu. Ya boleh-boleh aja gitu ya menantang Amerika, boleh-boleh aja. Tapi ya percaya diri itu nggak cukup guys ya. Nyali aja nggak cukup ya. Harus apa? Ya harus punya teknologi juga gitu ya. Punya teknologi, kemudian punya kecerdasan gitu ya. Kenapa Iran kalah gitu? Menurut data guys ya, ini bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya, lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data, ya kalah itu adalah Iran. Kenapa kalah? Ya karena bodoh, ya. Karena nggak punya teknologi gitu. Harusnya menciptakan teknologi dulu, baru berkoar-koar. Tapi ini kan nggak punya teknologi, hanya modal nekat, hanya modal kebencian, hanya berdasarkan dari manual book, ya dari kecil sudah diajarkan kebencian, sehingga apa? Sehingga
hancur-hancuran gitu, berantakan gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak seperti ini. Anda yang memutuskan. Wah, gila, 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 gila. Luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.